merupakan sistem informasi untuk solusi bisnis yang terintegrasi yang digunakan untuk mengelola berbagai sumber daya organisasi seperti sumber daya manajemen keuangan, sumber daya manusia, sumber daya produksi, logistik, pemasaran, juga terkait customer. Ini pemasaran dan customer relationship sebenarnya satu modul ini ya. Kemudian industri specific feature dan lain-lain dalam satu platform. Nah, itu yang dalam satu platform. Terintegrasi antara masing-masing modul sumber daya internal dalam suatu organisasi. Nah, IRP juga memfasilitasi integrasi data dan proses bisnis antar departemen sehingga dengan demikian informasinya itu dapat diakses secara real time oleh semua yang berkepentingan ya, dan konsisten dan menjadikan project manager bisa mengambil keputusan berdasarkan reliable data. Jadi ini memang fungsinya kan menghasilkan suatu informasi di mana informasi itu akan digunakan oleh manajer di dalam mengambil keputusan. Nah, biasanya ini ERP terdiri berbagai modul seperti data, ada finance, ada human resources, ada supply chain, ada customer relationship management dan sebagainya ya. Nah, ini akan disesuaikan dengan kebutuhan organisasi karena memang kita tahu organisasi itu kan bermacam ya, seperti jelaskan kemarin, organisasi itu ada organisasi profit, ada non profit, ada not profit, ada juga organisasi yang sifatnya melayani masyarakat, organisasi public organization, ada juga organisasi yang sifatnya private seperti bisnis oriented yang lainnya. Biasanya yang sifatnya melayani masyarakat itu kayak organisasi pemerintahan ya, kementerian dan lain sebagainya. Nah, itu pasti kebutuhan organisasinya akan beda. Gitu ya. Kalau organisasi private juga akan beda antara bank, antara manufaktur, industri-industri lain itu akan beda. Ya, seperti kita tahu ERP itu dari 3 elemen, enterprise, resources, dan planning. Jadi mencakup perencanaan ya, perencanaan sumber daya organisasi. Namanya perencanaan, perencanaan itu akan baik jika dalam merumuskan perencanaan kita bisa mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan pada masing-masing modul tadi. Kebutuhan di bidang manajemen keuangan apa sih untuk organisasi ini, kebutuhan sumber daya manusia apa sih untuk organisasi ini. Jadi kalau di manajemen strategik itu kita harus mengidentifikasi kekuatan kelemahan yang ada di dalam perusahaan, dan sebenarnya tidak bisa juga terlepas mengidentifikasi apa yang tuntutan lingkungan eksternal. Sehingga dengan kita sudah mengidentifikasi, kemudian kita tahu misi organisasi perusahaan kita apa, maka kita bisa menentukan perencanaan dengan baik. Nah, ini jadi ini apa ya, ERP ini merupakan konsep ya, konsep untuk merencanakan mengelola sumber daya perusahaan. Ini merupakan sama ya, program terintegrasi multimodul tadi ya, berbagai fungsi. Nah, untuk mendukung fungsi perusahaan, bisnis function, kita tahu fungsi bisnis itu tadi ada beberapa, SDM, keuangan, logistik, pemasaran, dan seterusnya. Jadi agar bisa lebih efisien dalam melayani customer dan menghasilkan ini, yang utama ini nilai tambah dan memberikan keuntungan maksimal. Ini Ibu baru sebenarnya nggak bisa ya maksimal, yang ada itu optimal, karena maksimal itu dengan asumsi tidak ada kendala. Yang kalau ada kendala, pastilah suatu dalam mencapai suatu goal pasti ada kendala, sehingga maksimal itu sebenarnya nggak bisa adanya optimal. Nah, kemudian juga mencakup semua pihak yang berkepentingan, stakeholder perusahaan. Stakeholder itu ada stakeholder internal, ada eksternal ya. Stakeholder internal ya semua antara pimpinan, karyawan,
Kemudian juga kalau eksternal, stakeholder eksternal itu dengan pihak-pihak yang berhubungan dengan perusahaan, ada supplier, ada customer, itu sebenarnya eksternal. Tapi kalau yang internal itu bisa antar fungsi ya, misalnya fungsi manajemen keuangan, bagian keuangan, bagian produksi dan seterusnya. Nah, pentingnya ERP tadi sebenarnya sudah tadi disampaikan, ada integrasi proses bisnis. Jadi dengan satu modul maka terintegrasi proses bisnis tadi, proses manajemen keuangan, manajemen pemasaran, SDM, kemudian juga ada transparansi, kemudian datanya real time, ada efisiensi operasional, meningkatkan customer service gitu ya, sehingga meningkatkan daya saing organisasi. Kemudian ini mensupport pengambilan keputusan investasi. Nah, ini kan skop-skop dasarnya ya. Kalau sejarah ERP itu 60 tahun 60-an itu masih sifatnya inventory control system, manajemen pengendalian persediaan gitu ya, yang makanya dulu ada just in time itu lebih ke dari ini pengendalian persediaan. Karena persediaan itu kan memang menjadi penting karena di situ ada kontroversi antara biaya biaya penyimpanan dengan biaya pemesanan. Kalau kita ingat kan itu ada teori-teori yang kalau kita penyediaannya terlalu sedikit, maka biaya pesanannya frekuensinya akan lebih tinggi, dalam satuan bisa 12 kali. Nah, itu kan ada biaya pesanannya tinggi, tapi biaya penyimpanannya rendah. Itu prinsip biaya persediaan. Kemudian berkembang tahun 70-an menjadi material requirement planning, tahun 80-an manufacturing resources planning, kemudian tahun 90-an sudah ERP modern termasuk keuangan, HR, human resources. Kemudian tahun 2000 ERP 2 sudah berbasis internet dan sekarang sudah ini. Nah, ini Ibu mungkin nanti kita pelajari bersama ini ya modul-modul ini. Ini yang SAP, Oracle, Odoo, Bu Wahyu kemarin sudah ada ya. Kita ini nanti Bu Wahyu sama Bu Wani ya. Ini modul-modul ini. Kemudian RP ini tadi sudah. Nah, ini penerapan RP itu tadi kan berbeda perusahaan akan berbeda manufaktur. Itu terkait integrasi untuk manajemen produksi dan persediaan. Kalau di retail itu integrasi antara fungsi penjualan, gudang, dan keuangan. Di pemerintahan mungkin diperlukan integrasi antara e-budgeting dengan keuangan daerah. Kemudian kalau di rumah sakit, sistem informasinya harus terintegrasi antara layanan medis, rekam medis, dan farmasi. Saya rasa ini sudah diterapkan juga ya, sehingga jangan sampai layanan medisnya ada sakit di ini rekam medis ya, misalnya rekam medis. Ini pernah kejadian dosen kita rekam medisnya itu di ronsen di paru-parunya itu ada lubang-lubang besar katanya kan. Ada dosen kita itu. Kemudian padahal dia sudah mau naik haji, ternyata itu keliru punya orang. Nah, itu kan berarti tidak terintegrasi itu antara rekam medis dengan mungkin di pencatatannya, kemudian juga di layanan medisnya. Ini sangat riskan kalau tidak terintegrasi. Jadi ternyata itu punya orang, gitu ya. Nah, ini contoh kalau di e-budgeting dengan keuangan daerah ini juga begitu ya. Kalau antara e-budgeting dengan keuangan daerah itu harus terintegrasi, sehingga kalau enggak bisa kebijakan di daerah tidak selaras dengan kebijakan di pusat. Kayak kemarin pajak itu ya, ada beberapa kasus pajak di daerah yang tidak sinkron dengan di pusat, sehingga itu akan menimbulkan pengambilan keputusan yang keliru. Nah, integrasi itu penting untuk bisa mengambil keputusan yang bisa melayani stakeholder secara bersamaan. Nah, ini antara lain modul-modul dalam ERP. Kalau yang finansial dan accounting itu kita harus memahami ya. Tadi kan kita mau membuat platform digital, kalau kita tidak memahami konsep-konsepnya kan juga
nggak berarti gitu. Karena sistem itu hanya tool aja, ibaratnya kayak kita ada dashboard di mobil itu. Tapi kalau kita tidak tahu, oh ini merah, ini artinya olinya kurang, oh ini artinya remnya sudah tipis, itu nggak bisa berfungsi. Jadi kalau suatu sistem seharusnya sudah bisa menjadi ibaratnya mobil itu dashboard. Dashboard itu bekerja terintegrasi sama sehingga keputusannya tetap ini mobil ini mau jalan cepat apa pelan. Begitu juga di perusahaan. Keputusan ini kita mau ekspansi atau mau merger atau mau pilot atau mau membuat lini produk baru, itu kita harus tahu semua fungsi-fungsi tadi yang disebutkan, fungsi lintas fungsi dalam suatu organisasi sehingga pengambilan keputusannya tepat. Nah, kalau financial dan accounting itu di situ ada terkait apa sih itu cost center dan profit center, ada account payable, ada account receivable. Ini walaupun Anda harus tahu ya, cost center, ada cost center dan profit center ini beda. Kalau kita nggak tahu, bisa cost center jadi dinilainya salah dengan profit center. Profit center itu kan pusat yang menghasilkan profit. Misalnya kalau di perusahaan itu yang bagian penjualan. Bagian penjualan itu sudah harus profit center ya. Kalau cost center bagian produksi. Nggak bisa bagian produksi diukur dengan profit. Berapa profitnya produksi itu nggak bisa. Produksi itu dengan cost center. Artinya dia sebagai cost. Kalau cost itu penilaiannya dengan produk sama hasilnya, tetapi cost-nya lebih murah gitu. Itu tujuannya. Kalau profit center, fungsi itu harus menghasilkan penjualan yang lebih besar revenue-nya dibandingkan dengan cost-nya. Kalau penjualan income-nya lebih kecil dari cost-nya, ya nggak profit gitu misalnya seperti itu. Ini ada, ini pasti kalian sudah belajar lah ya. Ada account payable, ada account receivable. Ini kan di neraca ya. Ini account payable utang jangka pendek, account receivable hutang lancar. Ada cash flow management, ini juga penting mengetahui cash flow management. Jangan sampai kita pada saat cash flow-nya defisit, kita ekspansi. Nah itu nggak bisa juga ya. Jadi kita harus memahami juga bagaimana arus cash flow dari perusahaan spesifik perusahaan kita. Ada perusahaan yang tergantung musim. Jadi ketika misalnya perusahaan jas hujan katakanlah, dia pasti income-nya akan tinggi ketika musim hujan. Kalau payung misalnya, payung sih bisa untuk hujan, bisa untuk panas ya. Cash flow-nya bisa rata. Nah, itu berarti tergantung kepada yang tadi kita sebut identifikasi spesifik bisnisnya itu di mana. Ini ada treasury management. Ini lebih kepada accounting ya. Ada kita udah tahu nih kalau income statement, balance sheet ini kan neraca dan rugi laba. Sekarang orang bilangnya nggak rugi laba ya, laba rugi. Zaman ibu bilangnya income statement itu rugi laba. Sekarang orang bilangnya laba rugi supaya kesannya laba dulu ya, jangan rugi. Nih balance sheet itu neraca. Kita harus tahu juga baca ini balance sheet misalnya. Oh, di balance sheet ini terlihat perusahaan itu hutangnya besar. Nah, kalau hutang besar itu akan manajer keuangan atau dengan adanya ERP yang menjadi satu. Ini hutangnya sangat besar. Nah, bagian produksi mau minta beli mesin, ya nggak mungkin kan? Hutangnya besar, beli mesin. Hutangnya sudah melampaui batas. Kalau keuangan, hutang itu rasio 40-60%. Kalau sudah di atas 40%, berisiko bagi suatu perusahaan. Bagian produksi minta beli mesin, hutang kita sudah 40%, nggak mungkin. Nah, biasanya solusinya apa? Nah, konsep-konsep seperti itu yang yang perlu kita pelajari. Ya, Ibu ibaratkan kalau mobil lah ya, bawa mobil kalau sudah memahami semuanya, itu bawa mobil sudah intuisi aja, nggak mesti ngukur nih mau belok, ukur dulu turun di meter ini cukup nggak ya beloknya, kan nggak lagi. Sudah intuisi, artinya itu pengambilan keputusan yang
sudah karena sudah dibekali dengan konsep, udah memahami konsepnya, udah tahu, jadi pengambilan keputusannya sudah bisa lebih cepat. Nah, itu contohnya ya, pemahaman modul. Nanti ada modul-modul seperti ini kan, ada modul-modul, walaupun itu nanti kayaknya hanya di kelompok berapa, tapi Ibu berharap yang kelompok lain juga memahami. Pembahasan di pertemuan ketiga atau ya. Karena ini sales distribution, ini contohnya beberapa modulnya, ini manufacturing, ini beberapa modulnya inventory, ini kemudian procurement, human resources, ini ada human resources, ini ada terkait employee scheduling, training, development, employment, payroll, benefit, dan seterusnya, job description. Tapi sih mungkin kalau nanti kan lebih kepada bagaimana implementasi ERP-nya ya, tapi tetap harus mempelajari ini. Ini misalnya customer relation tadi apa? Human resources ya. Di situ dalam sistem seharusnya juga sudah bisa menggambarkan bagaimana men-schedule employee, bagaimana kapan siapa akan di training gitu kan, bagaimana pengembangan employee itu di dalam sistem itu, payroll, benefit, banyak sekali sebenarnya, tapi ini yang mencakup di masing-masing dalam platform ERP, dan ini subsistemnya lah ibaratnya ya, subsistem. Sistem itu kan terdiri di sub-subsistem. Nah, ini plan, ada customer relationship management, ini ya. Kemudian ya saya rasa itu. Ini ada beberapa ini ya sebenarnya YouTube nih yang linknya yang bisa dipelajari ini, video nanti bisa dipelajari. Nah, nanti Ibu share ininya ke grup apa kita ya. Jadi ERP itu perencanaan sumber daya perusahaan, dan mata kuliah ini berbasis case base. Ini kurang lengkap ya. Kemarin ada case base, ada project based learning, ada case based learning. Sebenarnya juga student center learning, ya kan, kita kan student center learning. Dan ada kasus, ada produk. Jadi intinya ini kita akan belajar tentang sebenarnya tentang platform sistem informasi, tapi di dalam bentuk platform kita juga harus tahu modul-modulnya. Baik, itu ada dari saya. Ada yang mau ditanyakan karena Ibu nanti ini kan Mas, tinggal sedikit lagi sih, kita sampai jam 9.40, tapi mungkin nanti diteruskan dengan Bu Wahyu dan Bu kalau ada pertanyaan, tapi lebih untuk mengelola kelas ini saya serahkan ke Bu Wahyu sama Bu Fani ya. Apakah suara saya terdengar? Atau ada yang mau ditanyakan? Bu. Ada yang mau ditanyakan? Ya, ya Bu Fani. Oh, dari saya cukup sih Bu, tidak ada yang ditanyakan. Iya, baik. Bu Fani, mungkin dengan Bu Wahyu nanti tolong clearkan dulu kelompok. Saya akan tetap di sini, tapi mendengar untuk memanage kelompok sama kuliah kita ke depan. Bu Wahyu dan Bu Fani yang akan memandu ya, memandu untuk kelompok dan bagaimana pembagian tugasnya ke depan. Dari saya, kalau ada pertanyaan dari mahasiswa? Kalau tidak ada, Ibu tetap mendengarkan, tapi Ibu serahkan ke Bu Wahyu sama Bu Fani. Demikian, terima kasih. Waktunya saya kembalikan ke Bu Fani. Memang kelas ini hari ini Bu Fani, tapi kan sudah merger dengan kelas Bu Wahyu. Jadi beruntung kalian didampingi oleh dua dosen yang sangat aktif, dan karena masih muda, jadi Bu rasa lebih dekat ya kalian, kalau secara emosi lebih dekat, komunikasi juga mungkin lebih
nyambung dengan Bu Fani dan Bu Wahyu. Baik, demikian. Terima kasih. Saya waktunya kembalikan Bu Fani dan Bu Wahyu. Baik, terima kasih Prof. Hamidah. Oh ya, saya mau absen dulu dong teman-teman buat kelas hari ini. Yang Mbak Fani absennya mau di aku yang absen atau mau Mbak Fani yang ngabsenin? Kalau mau aku yang absen boleh dikirim Mbak ke aku Mbak. Aku nitip bawah yang absen ya Mbak. Aku Iya, share di WA. kirim Mbak di WA Mbak. Oke. Mana ya? Kelasnya Vera. Forget where I save it. Oh my God. Mbak Wahyu udah saya share ya, Mbak di WA. Oke, oke Mbak, udah masuk. Yang saya panggil silakan bilang hadir atau confirm ya kehadirannya gitu. Oke, dari kelasnya Vera. Muhammad Yoga Pratama ada? Hadir, Bu. Oke. Aulia Febrianti? Hadir, Bu. Oke. Nazwa Oktaviani Muhammad? Hadir, Bu. Oke. Muhammad Zaki Arif? Hadir, Bu. Oke. Vionila Pratiwi? Hadir, Ibu. Baik. Daril Fajar Ardiansyah? Daril Fajar Ardiansyah? Sekali lagi ya, Daril Fajar Ardiansyah ada? Oke, nggak ada. Lanjut, Siti Holipah? Hadir, Ibu. Oke. Vera Deyana Cindy? Hadir, Bu. Baik. Rahma Fitriana? Hadir, Bu. Baik. Azahra Putri Dewi Mumpuni? Hadir, Bu. Baik. Zaid Al-Fatih? Zaid Al-Fatih ada? Zaid Al-Fatih? Oke, nggak ada. Zafirah Sabrina? Hadir, Bu. Baik. Zerafim Emmanuel Sharon? Hadir, Bu. Baik. Desma Nur Putri? Hadir, Bu. Baik. Maisarah? Hadir, Bu. Baik. Renandia Chandra Putri? Hadir, Ibu. Oke. Ahmad Najmi Salim? Hadir, Bu. Baik. Raffi Arkananta Putra Endi? Raffi? Halo Raffi? Nggak ada ya. Kemudian Rizky Syaban Mulia Saputra? Hadir, Ibu. Baik. Syaukis Rizkullah Mahmudi? Hadir, Ibu. Baik. Muhammad Badar Fadilah? Hadir, Ibu.
Kemudian Mulia Warahmah. Hadir Ibu. Baik. Tegar Hanafi. Hadir Ibu. Baik. Imelda Bella Clarissa. Imelda Bella Clarissa. Sekali lagi ya, Imelda Bella Clarissa. Kayak nggak ada ya. Berarti dari 2023 ada 1, 2, 3, 4 orang yang nggak hadir hari ini. Oke, terima kasih. Kemudian saya lanjutkan ke kelas yang Ibu, maaf. 2023. Iya, Imelda Bella Clarissa hadir Bu. Ada di sini. ini siapa yang bicara? Vera Bu. Coba Imeldanya suruh bicara, Vera. Kalau misalnya memang hadir. Imelda ada? Saya mau orangnya langsung yang jawab. Dihubungi aja Vera untuk berbicara gitu ya. Ya, baik. Sambil saya untuk ngabsen yang kelas satunya lagi dulu. Ibu, maaf, Daril hadir Bu. Tadi habis dari kamar mandi Bu. Oh, baiklah. Kalau misalnya ini nggak apa-apa, tulis di chat Zoom aja Imeldanya kalau saya hadir gitu. Nanti saya masukin ke absen. Baik, yang kelas satunya boleh. Itu ada, saya mulai dari Sekar Halisha Humaira Sumarsono. Hadir Ibu. Baik. Kemudian ada Maulana Syafiq Arkan. Hadir Ibu. Baik. Labib Fatihaya. Hadir Bu. Oke. Kemudian Hanum Pramesti Zahra. Hadir Ibu. Oke. Kemudian Anggi Agnesia Siagian. Hadir Ibu. Oke. Daniel Haposan Gultom. Hadir Ibu. Baik. Amelia Dwi Fatima. Hadir Bu. Oke. Kemudian sebentar. Kemudian Yogri Trihilmawan. Hadir Bu. Oke. Ratu Ramalah Tufahati. Hadir Bu. Baik, kemudian Zepania Purti Noel Malau. Hadir Bu. Oke. Kemudian Muhammad Dery Jangga Prakarsa. Dari hadir Bu. Kemana? Hadir. Oh, hadir. Oke. Ya. Muhammad Arik Prihatmojo. Hadir Bu. Oke. Cecilia Rose. Cecilia Hadir, Bu. Rose atau Cecilia Rose nih? Cecilia Rose hadir Bu. Oke, baik. Kemudian Akbar Nanda Faizal. Akbar Nanda Faizal. Oke, nggak ada ya. Kemudian Nursiah. Hadir Bu. Oke. Kemudian Hairan Nafis Yunus. Hadir Ibu. Baik. Kemudian Kariza Ilmi Rahmani. Maaf Ibu, izin Yes. untuk Cariza sendiri ternyata baru dikonfirmasi bahwa dia nggak jadi ngambil mata kuliah IRP pada semester ini, Bu. Gitu. Oke, berarti nanti dicoret maksudnya nanti dari Bu Fani akan nyoret ya namanya Cariza ya. Berarti Cariza nggak lanjut ya. Oke.
Oke, baik. Terima kasih. Kemudian Taki Al-Taklibi. Hadir, Ibu. Oh iya, baik, Taki. Kemudian Muhammad Mulan Andoro. Hadir, Bu. Baik. Citra Munggaran Yusuf. Hadir, Bu. Baik. Zahra Putri Arlista. Hadir, Ibu. Baik. Risma Dwi Ana Hendita. Hadir, Ibu. Baik. Nadif Dava Ramadan. Hadir, Ibu. Baik. Zidan Alif Tio Cisana. Hadir, Bu. Baik. Muhammad Raihan. Hadir, Ibu. Kemudian Kevin Khalid Khalfani. Hadir, Ibu. Kemudian Barata Adinugraha. Hadir, Ibu. Kemudian Sekar Puspita Anjani. Oke, ada ya Sekar ya? Baik, kemudian Azka Fazila. Hadir, Ibu. Kemudian Muhammad Zaid Abdul Rahman. Hadir, Bu. Kemudian Adrian Sendi Ramadhani. Hadir, Bu. Baik, kemudian Muhammad Destra Dwi Aranda. Hadir, Ibu. Baik, berarti dari kelas yang 2023, satu nggak jadi ikut kelas, berarti tadinya 32 orang jadi 31 orang ya teman-teman. Kemudian Akbar Nanda Faizal nggak hadir ya? Terus, Maaf, Maaf Ibu, saya iya, hadir. oh hadir. Tadi nggak ada suaranya. Ibu, mohon maaf. Imelda Yes. hadir. Oke. Yang dari 22 tadi Imelda sama Daril ada ya? Nanti saya tambahin di absen. Iya Bu, Daril juga hadir Bu. Iya. Tadi Akbar Nanda Faizal ada? Ada Ibu. Oke. Berarti jadi 31 ya Taki ya? Yang kelas 2023 ya? Iya benar, tapi ada yang Nambah baru masukin matkul SKRS. ke dalam, iya, Siapa? yang baru. Coba yang 2023 yang belum saya panggil siapa? Saya Ibu Feriandra Maulana Rizal Bu. Saya Oke, baru ngisi ya? baru beberapa minggu lalu Bu bisa keisi. Oke, Ferian, yang baru ngisi KLS, terus namanya tadi belum saya sebut, boleh minta tolong tulis nama dan NIM-nya ya di chat grup ya. Jadi nanti saya nyaretnya dari chat grup gitu. Bukan chat grup, sorry. Chat Zoom aja nggak apa-apa. Oke, terima kasih. Kemudian kita akan lanjut untuk kelompok. Kalau kelompok sih sebenarnya kan sudah di-spin sama teman-teman. Mungkin nggak apa-apa ya, Mbak Fani juga untuk pembagian kelompoknya seperti yang ada di grup Mbak Fani. Yang Ya. apa namanya, mana tadi? Yang memang kan udah ada kelompok 1 sampai 9, berarti yang bab 2 nanti yang akan maju adalah kelompok 7 begitu ya? Ya. Sepertinya nggak apa-apa ya Mbak Fani, nggak harus urut kali ya? Iya, saya ngikut aja Mbak, sesuai babnya aja sih. Iya, jadi bab 2 besok yang akan maju kan kelompok 7 dulu. Berarti kelompok 7 ini kan dari kelas 2022, betul? Betul, Ibu. Iya, jadi untuk kan pembagiannya itu kan kelompok 1 sampai 5 itu dari 2023, 6 sampai 9 dari 2022 ya. Jadi untuk pembagian kelompoknya juga nggak apa-apa, minggu depan berarti silahkan saja disiapkan untuk kelompok 7 bab 2-nya. Kemudian saya sih minta untuk teman-teman nanti presentasinya dibagi rata, kemudian juga tolong setiap presentasi itu ada case yang dibawa ya. Jadi misal kalau kelompok 2 kan berarti nanti dia terkait, sebentar. Untuk subbab yang kedua itu kan minggu depan insya Allah kita terkait modul-modul utama dalam ERP. Jadi ada modul keuangan, modul SDM, modul logistik manajemen, modul produksi manufaktur, sama modul penjualan dan distribusi. Nah mungkin bisa dikasih contoh nyata gitu teman-teman ya untuk di dalam PPT-nya atau di dalam materi presentasinya, contoh nyata modul akuntansi itu seperti apa, contoh nyata modul SDM itu seperti apa. Jadi selain kita memang tahu konsepnya, teman-teman juga tahu untuk modul-modulnya itu modul seperti apa. Maksudnya contoh nyatanya seperti apa. Kemudian untuk selain PPT, teman-teman juga diharapkan bisa membuat semacam makalah ya terkait presentasi yang diberikan.
Kemudian untuk makalahnya, saya harap bisa dikumpul dalam kurun waktu 1 sampai 2 minggu ini untuk semua kelompok. Jadi deadline-nya biar adil, biar semuanya itu tetap punya tugas gitu. Karena kan biasanya kalau misalnya nanti makalahnya baru dikumpul itu misalnya oh ya disesuaikan nih, misalnya baru kelompok 8 kan baru maju bab 6. Nanti akan bikinnya itu deket-deket pas mau maju gitu. Tapi untuk makalah, teman-teman silahkan buat dalam 1 sampai 2 minggu ini. Jadi range dari tanggal 8 sampai tanggal range dari tanggal 8 sampai tanggal 15 berarti ya teman-teman ya. Sorry. Deadline-nya itu dalam 2 minggu ini berarti dari tanggal karena waktunya 2 minggu berarti range-nya dari tanggal 8 sampai tanggal 21 gitu. Jadi dalam 2 minggu ini kan kalau kelompok yang maju minggu depan kan nggak ada pilihan ya. Berarti makalahnya mau nggak mau dibikinnya dalam waktu 1 minggu ini. Cuman untuk kelompok yang lain silahkan dari range tanggal 8 sampai tanggal 21 dibuat makalah terkait materi yang akan dipresentasikan. Format makalahnya seperti apa itu dikembalikan lagi bebas aja. Yang penting memuat informasi-informasi terkait hal-hal yang akan dipresentasikan serta contoh nyatanya. Untuk batasan halamannya tidak ada, tapi kalau untuk minimal halamannya mungkin minimal 5 halaman ya. Nah, minimal 5 halaman, kemudian silakan dibuat dalam Microsoft Word dan diberikan sumber. Teman-teman dapat apa? Dapat terkait hal tersebut dari mana? Seperti itu. Jadi tambahannya untuk tugas kelompok adalah 1, tadi buat makalah dalam kurun waktu tanggal 8 sampai tanggal 21, tapi berarti untuk kelompok yang maju minggu depan, dia cuma ada waktu 1 minggu sampai tanggal berarti 8 sampai tanggal 14. Jadi nggak apa-apa dikumpulinnya di hari Minggu aja, Minggu malam. Jadi tanggal 14 jam 23.59. Kemudian kalau untuk kelompok yang lainnya deadline-nya masih bisa sampai tanggal 21 jam 23.59. Nah, kemudian yang kedua di dalam makalah tersebut harus memuat informasi terkait materi yang akan dipresentasikan. Nah, informasi tersebut juga dilengkapi dengan contoh-contoh nyata terkait materi yang akan dipresentasikan serta sumbernya dapat dari mana. Jadi teman-teman ada referensinya itu, ada daftar pustakanya. Oh, dapatnya dari sini seperti itu ya. Kemudian dikumpulkan boleh silahkan dikumpulkan di G Drive yang sudah kita buat bersama. Seperti itu. Untuk tambahan makalahnya jelas ya teman-teman ya. Mungkin dari Taki atau Vera ada yang mau ditanyakan? Aman ya, nggak ada ya. Berarti silahkan dibuat, kemudian dikumpulkan di G Drive seperti itu. Lalu, nah terkait hari ini, jadi hari ini tadi Bu Hamidah juga sudah menyampaikan sedikit. Mungkin saya akan memberi tambahan sedikit aja ya terkait tadi materi yang sudah memang disampaikan oleh Prof Hamidah. Saya akan tambahi sedikit. Sebentar, saya izin share screen dulu. Baik, apakah sudah terlihat teman-teman? Belum. Belum ya? Oh, udah nih. Jadi ini adalah tambahan dari saya. Tadi dari Prof. Hamidah sudah dijelaskan bahwa memang untuk ERP ini atau Enterprise Resource Planning ini adalah suatu sistem perangkat lunak yang memang mengintegrasikan antara berbagai divisi ya di dalam suatu perusahaan gitu. Jadi
ERP merupakan sistem perangkat lunak yang terintegrasi yang mengelola berbagai fungsi bisnis dalam satu platform terpadu. Nah, di dalamnya ada keuangan akuntansi, kemudian ada produksi, ada sumber daya manusia, ada rantai pasok, dan penjualan serta pemasaran. Nah, tujuan adanya ERP itu apa? Tujuannya adalah meningkatkan efisiensi operasional, akurasi data, dan kecepatan pengambilan keputusan melalui integrasi data secara real time. Jadi memang adanya ERP ini adalah memang untuk efisiensi ya, sehingga memang adanya ERP ini untuk mengkoneksikan atau menghubungkan antara satu divisi dengan divisi lain dan untuk membuat proses dari suatu perusahaan itu menjadi efisien. Nah, di dalam manajemen itu kan untuk proses suatu perusahaan itu kan harus ada dua hal yang dicapai, yaitu efektif dan juga efisien. Di mana kalau efektif itu bisa mencapai tujuan-tujuan dari perusahaan, sedangkan efisien itu bagaimana cara yang digunakan untuk mencapai tujuan-tujuan dari perusahaan itu tadi bisa menggunakan cara yang paling tepat. Nah, tepat di sini itu adalah misalnya pertama, dalam segi waktu dia bisa menempuh waktu yang paling singkat. Kemudian dalam segi biaya dia juga bisa dengan cost yang dia rendah seperti itu. Maka tapi dengan biaya yang rendah dan waktu yang singkat tadi tetap bisa mencapai tujuan perusahaan. Nah, itu yang disebut sebagai sebuah perusahaan prosesnya itu harus efektif dan efisien. Nah, di sini ERP atau Enterprise Resource Planning ini membantu untuk peningkatan efisiensi operasional dari perusahaan tersebut. Bagaimana ERP ini, misal kalau misalnya dari produksi itu ingin memproduksi suatu barang. Nah, dia kan akan ambil data dari bagian pemesanan seperti itu. Nah, kan kalau misalnya masih manual kan berarti harus menunggu bagian pemesanan mengirim data terlebih dahulu. Tapi kalau sudah ada ERP kan kalau misalnya nanti dari bagian pemesanan itu ada pesan barang, dia bisa masukkan ke sistem, kemudian nanti dari bagian produksi sudah akan membaca langsung di sistem bahwa ada pemesanan barang A, B, C, D. Nah, itu adalah contoh sederhana dari bagaimana ERP ini bisa membantu untuk peningkatan efisiensi operasional dari perusahaan tersebut. Kemudian ini adalah sedikit sejarah perkembangan ERP. Jadi di 1960-an itu sebenarnya namanya terdahulu itu belum ERP, tapi masih MRP atau Material Requirements Planning. Jadi sistem awal yang fokus pada perencanaan kebutuhan material produksi dan inventaris untuk mendukung proses manufaktur. Jadi di awalnya itu baru dia hanya khusus untuk di bagian produksi saja. Jadi untuk mendukung efisiensi proses dari manufaktur. Kemudian di 1980-an itu muncullah MRP juga tapi yang generasi kedua. Jadi MRP 2 di mana di sini ada perluasan MRP dengan kemampuan penjadwalan produksi, manajemen kapasitas dan integrasi dengan fungsi keuangan. Jadi sudah ada di MRP yang 2 ini sudah ada integrasi antara proses produksi dengan sistem keuangan seperti itu. Baru di tahun 1990-an itu muncullah Enterprise Resource Planning atau ERP dengan di dalamnya itu sudah diperkenalkan oleh Gartner Group dengan sistemnya mencangkup fungsi bisnis di luar manufaktur dengan pionir seperti SAP, Oracle, dan PeopleSoft. Ini adalah contoh-contoh ERP yang sampai sekarang pun seperti SAP dan Oracle itu masih digunakan seperti itu. Dan ini mereka merupakan pionir yang memang mengintegrasikan satu operasional dari perusahaan tersebut supaya terintegrasi menjadi suatu sistem. Baru di tahun 2000-an itu muncul hingga kini ERP modern yang terintegrasi dengan cloud dan juga dengan teknologi AI. Jadi perkembangan ERP berbasis cloud dengan integrasi teknologi AI, kemudian ada machine learning, IoT, dan big data untuk analitik prediktif. Nah, ini adalah evolusinya. Kalau ini kan sejarahnya ya, di sini evolusinya yang lebih detail untuk apa sih tambahan-tambahannya dari MRP ke ERP itu. Nah, kalau di tahun 1960-an, MRP itu hanya fokus pada perencanaan material dan inventaris. Jadi ada manajemen bahan baku, kemudian ada jadwal produksi dasar, dan terbatas pada manufaktur saja. Nah, di MRP 2 di tahun 1980-an itu sudah
perluasan kapasitas produksi, seperti integrasi manufaktur, pengendalian kualitas, dan manajemen tenaga kerja. Lalu di ERP tahun 1990-an itu sudah integrasi seluruh fungsi bisnis, yaitu ada keuangan SDM, arsitektur, client server. Jadi yang manufaktur tadi sudah diintegrasikan dengan divisi-divisi lain seperti keuangan dan SDM. Baru di ERP modern tahun 2000-an sampai sekarang itu sudah terintegrasi dengan teknologi cloud dan AI. Jadi ada akses mobile, analitik prediktif, dan juga integrasi IoT. Nah, tujuan implementasi dari ERP itu apa? Jadi ada beberapa tujuan implementasi dari ERP. Yang pertama integrasi data dan proses, di mana dalam ERP tersebut itu menyatukan seluruh data dan proses bisnis dalam suatu sistem terpadu untuk menghilangkan duplikasi dan silo informasi. Kemudian tentu saja yang tadi sudah disampaikan di depan bahwa ini fungsinya adalah untuk efisiensi operasional. Jadi mengotomatisasi dan mengoptimalkan proses bisnis untuk mengurangi waktu dan biaya operasional. Seperti yang tadi saya sampaikan bahwa sebuah perusahaan itu pasti ada tujuannya. Nah, supaya tujuan itu tercapai harus bekerja secara efektif. Tapi jalan atau cara untuk mencapai tujuan tadi itu harus efisien. Artinya biaya dan waktu yang dikeluarkan itu harus diperhitungkan dan bagaimana penggunaan biaya dan waktu tadi itu bisa seminimal mungkin untuk tapi tetap bisa mencapai tujuan yang sudah direncanakan oleh perusahaan tersebut. Kemudian visibilitas real time, menyediakan akses data secara real time untuk monitoring dan pengambilan keputusan yang lebih cepat dan akurat. Jadi kalau dalam proses produksi atau dalam proses operasional perusahaan tersebut ada permasalahan nih, nah kan kita untuk mengambil keputusan itu harus menggunakan basis data ya, dan harus tidak bisa asumsi, tapi harus menggunakan basis data. Maka ERP ini berfungsi untuk menyediakan data yang real time supaya ketika mengambil keputusan itu bisa lebih akurat dan juga cepat seperti itu. Dan yang terakhir itu adalah standarisasi proses, menerapkan praktik terbaik dan standar proses bisnis di seluruh organisasi. Jadi SOP-nya atau Standard Operating Procedure-nya itu sudah jelas. Jadi prosesnya itu akan berjalan sesuai dengan standar yang sudah diatur oleh perusahaan. Ini adalah 6 manfaat dari implementasi ERP. Yang pertama itu adalah peningkatan produktivitas, kemudian ada pengurangan biaya. Jadi kalau untuk peningkatan produktivitas itu adalah otomatisasi proses manual dan alur kerja yang lebih efisien meningkatkan produktivitas karyawan, harapannya hingga minimal itu 30% seperti itu, dan bisa meningkat lebih tinggi lagi. Kemudian adanya pengurangan biaya, yaitu optimalisasi inventaris, pengurangan kesalahan, dan efisiensi operasional yang tujuannya itu adalah menurunkan biaya operasional secara signifikan. Kemudian pengambilan keputusan secara lebih baik, data akurat dan real time memungkinkan analisis yang lebih mendalam dan keputusan bisnis yang lebih tepat. Kemudian peningkatan layanan pelanggan, akses cepat ke informasi pelanggan, pesanan dan pemesanan untuk meningkatkan respon kepuasan pelanggan. Kemudian yang selanjutnya itu adalah kepatuhan dan kontrol. Jadi dengan adanya ERP ini sehingga bagian controlling, kan kalau proses manajerial perusahaan itu kan ada 4 ya, ada planning, leading, organizing, and controlling. Nah, selain merencanakan, kemudian mengorganisasikan dan memimpin, maka ada proses kontrol yang harus dilakukan untuk mengevaluasi ketiga proses yang sebelumnya, yaitu planning, leading, sama organizing tadi. Maka ERP ini akan sangat membantu dalam peningkatan kemampuan audit, keamanan data, dan kepatuhan terhadap regulasi. Nah, gunanya apa? Gunanya adalah untuk tadi membantu mengevaluasi proses yang sudah dijalankan. Sehingga nanti dari controlling tadi akan ada bahan-bahan evaluasi yang akan dijadikan dasar untuk perencanaan ke depannya supaya operasional perusahaan itu semakin lebih baik.
Dan yang terakhir itu adalah skalabilitas. Nah, kemampuan beradaptasi dengan pertumbuhan bisnis dan perubahan kebutuhan pasar. Jadi kalau misalnya kebutuhan pasarnya itu semakin tinggi, maka dengan adanya ERP ini tadi, perusahaan akan lebih cepat untuk beradaptasi. Nah, ini adalah komponen utama dari sistem ERP. Jadi ada beberapa komponen utama dari sistem ERP. Yang pertama itu adalah tentu saja manusia itu sendiri, sumber daya manusianya. Jadi adalah orang-orang atau pihak-pihak yang menggunakan, yang mengoperasikan sistem dan juga terutama khususnya staf IT yang membantu mengelola untuk infrastruktur. Kemudian adanya proses bisnis. Jadi ERP itu akan bisa digunakan, akan bisa diimplementasikan ketika memang ada proses bisnis di dalamnya. Kalau proses bisnisnya nggak ada, lah apa yang mau dimasukin ke dalam ERP gitu. Jadi prosedur dan alur kerja yang dijalankan dan diotomatisasi di dalam ERP. Kemudian ERP juga membutuhkan perangkat keras atau hardware seperti server, jaringan, dan infrastruktur fisik yang mendukung sistem. Dan tentu saja ERP juga harus punya software atau perangkat lunak, yaitu berupa aplikasi ERP itu sendiri dan modul-modul yang digunakan untuk menjalankan fungsi bisnis. Baru dari kesemua itu akan terintegrasi di dalam basis data, yaitu penyimpanan terpusat untuk semua data perusahaan yang digunakan untuk analisis dan laporan. Jadi ERP itu harus memuat 5 komponen utama ini, karena jika satu komponen saja hilang, maka sistem ERP itu tidak akan bisa berjalan. Misal nggak ada manusianya, lalu siapa yang akan mengoperasikan ERP? Atau misalnya tidak ada perangkat kerasnya, lalu dengan alat apa kita mengoperasikan sistem ERP? Jadi kelima hal ini adalah hal utama dan harus ada, wajib ada, supaya sebuah sistem ERP itu bisa berjalan. Dimulai dari manusianya yang mengoperasikan, kemudian ada proses bisnis yang akan dijalankan, kemudian ada perangkatnya, baik perangkat keras maupun perangkat lunak, dan juga basis data yang dibutuhkan. Nah, ini adalah arsitektur ERP. Jadi, sistem ERP modern itu dibangun dengan arsitektur modular yang terintegrasi, yang memungkinkan implementasi bertahap sesuai kebutuhan bisnis, skalabilitas untuk mengakomodasi pertumbuhan, fleksibilitas dalam konfigurasi dan kustomisasi, kemudian ada integrasi dengan sistem eksternal dan aplikasi pihak ketiga, serta akses multiplatform seperti desktop, web, dan mobile. Nah, arsitektur modular ERP memungkinkan perusahaan untuk mengimplementasikan hanya modul yang dibutuhkan dan menambah modul lain seiring waktu. Jadi kalau misalnya saat itu lagi butuh modulnya baru modul accounting sama SDM aja itu bisa, tapi kalau misalnya nanti butuh itu bisa ditambahkan. Jadi sesuai dengan kebutuhan. Nah, ini adalah sedikit integrasi sistem dalam ERP. Nanti untuk penjelasan lebih detailnya tentu saja akan dipresentasikan oleh kelompok yang maju minggu depan. Jadi di dalamnya itu ada modul keuangan dan akuntansi. Biasanya isinya itu buku besar, piutang, hutang, penganggaran aset tetap. Kemudian untuk produksi manufaktur itu tentu saja nanti ada perencanaan produksi, penjadwalan, manajemen kualitas. Kemudian untuk inventaris dan logistik itu ada manajemen stok, gudang, pengiriman, dan distribusi. Kemudian untuk penjualan dan pemasaran itu ada manajemen pesanan, CRM, atau untuk penjualan pemasarannya. Kemudian analisis penjualan. Nah, untuk sumber daya manusia itu ada penggajian, rekrutmen, manajemen kinerja, dan pelatihan. Dan untuk pengadaan atau inventaris dan inventory itu ada pembelian, manajemen vendor, dan juga kontrak seperti itu. Nah, ini nanti akan menjadi modul-modul di dalam ERP itu sendiri. Biasanya kalau keuangan akuntansi ini nanti jadi modul keuangan, ini produksi jadi modul produksi, inventaris dan logistik itu nanti akan jadi modul logistik, kemudian penjualan itu akan jadi modul pemasaran, sumber daya manusia akan menjadi modul SDM atau HRM, kemudian kalau modul pengadaan juga akan menjadi modul untuk supplier seperti itu karena terkait dengan manajemen vendor. Nah, teman-teman nanti yang di presentasi minggu depan bisa memberikan contoh-contoh nyata modul-modul tersebut di dalam dunia bisnis itu seperti apa. Nah, ini kemudian peran ERP dalam strategi bisnis. Jadi ada 4 peran ERP dalam strategi bisnis. Yang pertama itu adalah tulang punggung operasional. Jadi ERP itu menjadi fondasi yang
mengintegrasikan dan mengotomatisasi proses bisnis inti. Jadi dia itu memastikan supaya proses bisnis itu bisa berjalan secara lancar dan efisien serta efektif, yaitu bisa mencapai tujuan dari perusahaan. Kemudian mendukung untuk pengambilan keputusan. Nah, untuk mengambil keputusan bisnis kan terkadang pengambilan keputusan bisnis itu bukan pengambilan keputusan yang bisa dilakukan dalam waktu yang lama gitu, tapi butuh nih immediate decision action gitu. Jadi pengusaha itu membutuhkan keputusan bisnis yang memang cepat dengan informasi-informasi yang ada. Nah, ERP ini bisa menjadi salah satu sumber data akurat real time untuk membantu analisis yang mendalam terkait pengambilan keputusan strategi yang lebih cepat dan juga akurat seperti itu. Jadi pengambilan keputusan tadi dibutuhkan untuk strategi bisnis ke depannya. Misal tiba-tiba ada penurunan penjualan gitu loh. Ternyata penurunan penjualan itu akibat apa? Kemudian apa yang harus dilakukan supaya penjualan ini bisa meningkat lagi. Nah, informasi-informasinya itu bisa diambil dari sistem ERP. Kemudian memungkinkan baru seperti AI, IoT, dan analitik prediktif untuk mendorong inovasi dan keunggulan kompetitif. Nah, kemudian yang terakhir itu adalah mendorong adaptabilitas. Iya, yang terakhir itu adalah mendorong adaptabilitas. Jadi mendorong kemampuan adaptasi perusahaan terhadap perkembangan bisnis yang semakin hari memang semakin berkembang gitu. Jadi misalnya bisnis bulan ini seperti ini, kemudian bisnis bulan depan bisa berubah secara drastis menjadi yang lebih berkembang lagi. Jadi meningkatkan kemampuan perusahaan untuk beradaptasi dengan perubahan pasar dan merespon peluang bisnis baru dengan cepat. Jadi perusahaan itu kan untuk berkembang butuh merespon peluang-peluang baru. Maka dari itu sistem yang terintegrasi itu akan sangat membantu dalam perusahaan membaca peluang dan juga mengambil peluang tersebut untuk kemajuan perusahaan. Nah, ini adalah ERP modern yang sudah mulai berkembang di tahun 2000-an sampai sekarang, yaitu dia itu sudah berintegrasi dengan cloud, jadi aksesnya lebih fleksibel, biaya lebih rendah, dan pembaharuan yang otomatis. Kemudian dari mobilitas pun akses dari perangkat mobile untuk mendukung produktivitas di mana saja. Jadi nggak harus ke kantor nih. Jadi misalnya work from everywhere, work from anywhere atau work from home pun bisa mengakses ERP ini karena sudah terintegrasi dengan cloud. Kemudian AI dan machine learning. Nah, ini otomatisasi cerdas dan analitik prediktif. Jadi dengan bantuan adanya AI bisa membantu untuk menganalisis gitu data-data yang masuk dan juga Internet of Things atau IoT, integrasi data dari perangkat dan sensor. Jadi ERP modern itu mengadopsi teknologi canggih untuk meningkatkan kemampuan analitik, otomatisasi, dan pengalaman pengguna serta mendukung model bisnis yang lebih fleksibel dan juga responsif. Nah, ini adalah sedikit adopsi ERP di Indonesia. Jadi mulai diperkenalkan di Indonesia pada akhir 1990-an dan awal 2000-an. Adopsi awal mayoritas oleh perusahaan multinasional dan korporasi besar. Jadi saat ini yang pada awalnya yang menggunakan ERP ini hanya perusahaan multinasional dan juga korporasi yang besar. Dan memang seiring perkembangan waktu sekarang perusahaan menengah itu juga sudah ada yang mulai menggunakan ERP. Atau memang jika memang tidak mampu menggunakan ERP secara keseluruhan, dia itu sedikit-sedikit seperti itu. Karena untuk implementasi ERP itu juga biayanya tidak rendah, tidak sedikit ya, butuh biaya yang besar. Jadi memang perusahaan-perusahaan yang besar dan juga minimal kelas menengah lah yang bisa menggunakan ERP ini. Kemudian pertumbuhan signifikan seiring perkembangan infrastruktur digital. Dan faktor pendorongnya itu adalah dorongan transformasi digital dari pemerintah, peningkatan infrastruktur IT dan penetrasi internet, dan juga kebutuhan efisiensi serta daya saing global. Karena memang bisnis ini berjalan semakin cepat ya setiap harinya, maka butuh juga integrasi data yang tepat. Maka ya mau nggak mau penggunaan ERP ini sudah harus diimplementasikan oleh perusahaan-perusahaan yang ada. Kemudian adopsi ERP di Indonesia terus meningkat seiring dengan kesadaran akan pentingnya digitalisasi bisnis dan ketersediaan solusi yang lebih terjangkau serta sesuai dengan kebutuhan lokal.
Nah, ini adalah sedikit perbedaan adopsi ERP di Indonesia dengan secara global gitu. Nah, kalau di Indonesia, tahap adopsinya lebih lambat, baru dimulai tahun 1990-an dengan fokus perusahaan besar. Sedangkan kalau globalisasi itu lebih awal dan mereka lebih merata seperti itu karena memang perkembangan internet atau perkembangan AI di luar sana itu kan jauh lebih cepat ya dibandingkan dengan perkembangan di Indonesia walaupun sekarang Indonesia pun sudah mulai mengikuti. Untuk infrastruktur itu juga menjadi tantangan tersendiri bagi perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia. Tantangan infrastruktur IT dan konektivitas terutama di luar kota besar atau di kota-kota yang memang kan kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, Bandung gitu kan mungkin bisa lah ya mengadopsi gitu. Cuman kalau kota-kota besar yang ada di luar kota-kota yang ada di luar kota-kota besar tadi menjadi tantangan tersendiri bagi pembuatan infrastruktur dan IT gitu. Apalagi kalau di Indonesia sendiri pemerataan infrastruktur itu masih belum merata sehingga bagi daerah-daerah yang tidak sebagai kota besar itu biasanya akan lebih sulit untuk mengadopsi si ERP ini. Kalau di global infrastrukturnya itu infrastruktur terutama infrastruktur digitalnya itu sudah lebih matang dan merata apalagi kalau di negara-negara maju. Jadi misalnya satu mengimplementasikan maka yang lain juga bisa mengimplementasikan gitu karena infrastrukturnya sudah merata. Kemudian penetrasi UKM atau usaha kecil dan menengah. Nah, sebuah tantangan besar dalam penetrasi ke segmen UKM karena biaya seperti yang tadi saya sebutkan bahwa biaya untuk penerapan ERP ini tidak kecil. Jadi biayanya cukup besar sehingga untuk UKM itu merupakan suatu tantangan gitu untuk akhirnya bisa mengimplementasikan ini. Dan kesediaan SDM-nya juga. Nah, kalau di perusahaan-perusahaan besar, korporasi, ataupun perusahaan-perusahaan multinasional, SDM-nya itu akan jauh lebih siap dibandingkan dengan SDM yang ada di UKM atau usaha kecil dan menengah. Nah, kalau di global, adopsi lebih luas di segmen UKM dengan solusi khusus yang terjangkau. Jadi kalau di secara global itu untuk UKM itu punya fasilitas tersendiri dan dari pemerintah itu sudah dibantu gitu supaya bukan cuma perusahaan besar saja yang mengimplementasikan ERP, tapi juga di kelas usaha kecil dan menengah bisa untuk mengimplementasikan ERP ini supaya operasional perusahaannya atau operasional usahanya bisa semakin efisien. Nah, untuk lokalisasi, untuk Indonesia kebutuhan penyesuaian dengan regulasi lokal, seperti peraturan-peraturan pajak, kemudian juga untuk bahasa, seperti itu kan perlu disesuaikan lagi ya, karena kan peraturan pajak antara tiap negara itu kan berbeda. Jadi ketika memang kita mengadopsi misalnya ERP dari luar negeri gitu untuk diimplementasikan di Indonesia, perlu adanya penyesuaian terhadap peraturan-peraturan khususnya dalam bidang dalam hal pajak gitu. Karena tarifnya pun berbeda antara satu negara dengan negara lain. Nah, kalau misalnya di global itu biasanya standarisasinya itu sudah lebih tinggi dan penyesuaiannya itu jadi semakin minimal. Jadi tidak perlu penyesuaian yang terlalu banyak gitu karena sudah bisa diimplementasikan. Nah, ini adalah ERP lokal versus internasional. Jadi apa sih bedanya seperti itu. Nah, kalau ERP lokal itu lebih sesuai dengan regulasi dan perpajakan di Indonesia. Kemudian dukungan teknis itu lebih cepat karena dalam bahasa lokal. Customisasi juga lebih fleksibel sesuai dengan bisnis lokal. Biaya implementasi biasanya jauh lebih terjangkau, biaya pemeliharaannya juga, dan pemahaman lebih baik tentang budaya kerja yang ada di Indonesia. Kalau misalnya kita pakai ERP internasional, itu biasanya memang fiturnya lebih lengkap dan canggih. Standarnya juga lebih global dan praktiknya itu sudah sesuai dengan industrinya. Dukungan untuk operasi multinasional, ekosistem partner dan integrasi lebih luas, tapi kendalanya biasanya biayanya jauh lebih tinggi. Lagi-lagi memang kembali untuk pengimplementasian ERP itu tidak terlepas dari kendala biaya ya. Kalau misalnya kita mau pakai ERP lokal lebih murah sih gitu. Cuman
untuk kecanggihannya ternyata masih lebih canggih ERP internasional. Sehingga tapi kendalanya tadi biasanya biayanya lebih tinggi, kemudian adanya perbedaan zona waktu sehingga untuk biaya pemeliharaan dan implementasi mungkin harus memperhatikan zona waktu. Misal kita pakai yang punyanya Amerika, berarti kan kita harus sesuaikan dengan waktu waktu yang ada di Amerika gitu. Jadi kalau misalnya nanti ada pemeliharaan atau ada apa namanya perbaikan-perbaikan, kita harus menyesuaikan zona waktunya dengan zona waktu ERP negara yang bersangkutan. Kemudian bahasa. Kalau bahasa mungkin tidak jadi kendala yang terlalu besar ya, karena sekarang kan bahasa Inggris khususnya itu sudah menjadi bahasa internasional yang memang harus bisa dipahami oleh pembisnis yang ada di seluruh dunia. Seperti itu. Nah, ini adalah tantangan implementasi ERP yang ada di Indonesia. Ada 5 tantangan ERP yang ada di Indonesia. Yang pertama, biaya implementasi yang tinggi. Untuk investasi awal itu biasanya memang butuh lisensi, kemudian membangun infrastruktur, dan juga konsultasi. Karena ERP itu tidak bisa dibangun sendiri biasanya oleh perusahaan. Dia harus melibatkan pihak eksternal untuk mengkonsultasikan kebutuhan ERP perusahaan tersebut itu seperti apa. Yang kedua, keterbatasan SDM. Kurangnya tenaga ahli di bidang ERP yang terlatih, sehingga ada kesenjangan keterampilan digital di kalangan karyawan. Kemudian resistensi perubahan. Terkadang suatu perusahaan itu kan tidak hanya terdiri dari Gen Z saja, tidak terdiri dari generasi milenial saja, tapi masih ada baby boomersnya nih kadang-kadang masih. Nah, itu terkadang ada resistensi terhadap perubahan terkait teknologi. Sebenarnya kan resistensi perubahan itu tidak hanya di dalam ERP ya. Banyak hal-hal yang memang ketika generasi di dalam perusahaan tersebut sangat heterogen, biasanya resistensi terhadap perubahan itu cenderung tinggi karena memang adaptasi antar generasi itu sifat adaptif antar generasi itu berbeda, sehingga kecenderungan resistensi terhadap perubahan itu bisa jauh lebih tinggi dibandingkan memang misalnya perusahaan itu startup menjadi besar, perusahaan besar dan didominasi oleh satu generasi saja. Biasanya untuk melakukan perubahan itu akan lebih mudah dibandingkan dengan perusahaan yang memang generasinya itu lebih heterogen. Jadi maksudnya heterogen di sini ya generasinya bukan generasi Z dan milenial doang. Misalnya masih ada baby boomersnya gitu. Itu kan akan lebih sulit gitu untuk akhirnya perusahaan tersebut itu beradaptasi dengan perubahan dan perkembangan yang ada. Kemudian kustomisasi yang berlebihan, artinya kecenderungan untuk menyesuaikan sistem dengan proses lama daripada mengadopsi praktik terbaik itu menjadikan penyesuaian-penyesuaian tadi menjadi lebih sulit. Jadi karena memang dulu udah ada standarnya nih, standar A, B, C. Nah, ternyata pas ERP itu standar A, B, C tadi belum masuk. Nah, kan perlu ada penyesuaian ke situ. Tapi karena terlalu banyak penyesuaian, akhirnya kustomisasinya terlalu berlebihan. Jadi untuk praktiknya juga menjadi tantangan tersendiri karena tadi harus disesuaikan dengan standar-standar yang udah ada sebelumnya. Kemudian juga ada infrastruktur digital, keterbatasan infrastruktur IT dan konektivitas internet di beberapa wilayah. Yang seperti tadi saya jelaskan bahwa infrastruktur digital di Indonesia itu tidak merata, sehingga untuk yang di luar kota-kota besar itu akan menjadi suatu tantangan tersendiri untuk mengimplementasi ERP di dalam perusahaannya. Nah, ini adalah faktor-faktor keberhasilan yang harus ada supaya implementasi ERP itu memang menjadi proses yang mendukung proses operasional supaya menjadi lebih efisien. Bukan akhirnya adanya ERP jadi beban lagi untuk perusahaan karena memang faktor-faktor yang ada itu tidak mendukung implementasi ERP ini. Jadi untuk sebuah sistem ERP itu menjadi suatu sistem yang mendukung efisiensi dari perusahaan, perlu adanya faktor-faktor berikut. Misalnya, dukungan manajemen puncak. Artinya, manajemen puncak itu adalah orang-orang yang menjadi board of director-nya, menjadi pimpinannya. Misal kalau perusahaan besar itu dukungan dari CEO, CFO, COO. Nah, dukungan dari komitmen dari para pimpinan untuk akhirnya mengimplementasikan ERP itu sangat penting supaya ERP ini tadi bisa berhasil diimplementasikan. Kemudian adanya manajemen perubahan yang efektif. Artinya adalah komunikasi antar
dari pimpinan kepada bawahan itu juga harus terjalin dengan baik supaya ERP ini bisa diimplementasikan. Jadi bukan hanya memberikan oh ya nih ada sistem ERP untuk mendukung efisiensi perusahaan, tolong diimplementasikan, tapi ya udah cuman dikasih gitu aja dan dilepas tanpa adanya dukungan yang lain seperti pelatihan, kemudian penyesuaian. Nah, manajemen perubahan efektif berupa komunikasi dan pelatihan yang komprehensif itu harus dilaksanakan supaya sistem ERP ini bisa diimplementasikan dengan baik. Kemudian perencanaan yang matang. Jadi sebelum pakai ERP itu harus ada perencanaan yang matang, bukan hanya sekedar oh ya perusahaan saingan atau perusahaan yang sejenis di sektor yang sama gitu udah pakai ERP nih, oh kita berarti harus pakai ERP juga secepatnya. Nggak seperti itu. Jadi memang harus ada perencanaan yang matang dulu, melingkupi ruang lingkupnya, tujuannya, kemudian jelas timeline-nya atau jadwalnya, dan sumber dayanya itu memang sudah ada. Jangan pengen mengimplementasikan ERP di perusahaannya, tapi nggak ada sumber daya IT yang memadai, atau tidak ada sumber daya yang memang sudah dilatih untuk akhirnya nanti menerapkan ERP tersebut. Jadi cuman sekedar pengen punya ERP tapi tidak punya sumber daya dan perencanaan yang matang. Kemudian adanya tim proyek yang tepat. Akhirnya tim proyek di sini itu merupakan kombinasi antara ahli bisnis, teknologi, dan manajemen proyek yang memberikan dedikasi penuh supaya dari ERP ini baru diperkenalkan ke perusahaan tersebut, kemudian melaksanakan proses pelatihan sampai diimplementasikan secara nyata. Itu harus ada tim task force lah bilangnya. Jadi tim percepatan, tim khusus yang dibentuk. Entah tim itu memang melibatkan internal saja atau memang melibatkan eksternal juga untuk mendorong implementasi ERP ini secara optimal. Dan yang terakhir pendekatan bertahap. Nah, pendekatan bertahap ini sebenarnya lebih dekat kepada manajemen perubahan yang efektif ya. Jadi pendekatannya itu tidak, perubahannya tadi itu tidak ujuk-ujuk yang langsung, oh ini dikasih langsung diimplementasikan, tidak, tapi pelan-pelan. Misalnya disosialisasikan dulu perencanaannya, kemudian diubah sedikit demi sedikit, diberikan pelatihan secara bertahap, baru nanti dikerjakan learning by doing gitu. Jadi sembari belajar, sembari juga mengimplementasikan ERP. Jadi dengan dukungan faktor-faktor tadi atau langkah-langkah tadi, diharapkan memang keberhasilan implementasi ERP itu bisa lebih optimal dibandingkan dengan yang memang hanya memberikan ERP, ingin mengimplementasikan ERP tapi tidak ada dukungan nyata untuk proses implementasi tersebut, mulai dari perencanaan, kemudian pelatihan sampai dengan implementasi secara masif di dalam perusahaan tersebut. Nah, ini adalah kira-kira future dari ERP atau masa depan dari ERP di Indonesia itu apa? Yang pertama, mengadopsi cloud yang meningkat, kemudian solusi bagi UKM, jadi ada solusi khusus nih, karena kan biayanya gede, gimana sih akhirnya UKM ini juga bisa turut mengimplementasikan ERP walaupun biayanya besar, apakah ada bantuan dari pemerintah, atau adanya pengurangan harga, atau seperti apa. Dan kemudian integrasi dengan AI dan analitik, dan tentu saja dukungan dari pemerintah, karena kan pemerintah itu kan juga bagian dari stakeholder-nya perusahaan ya, bagian dari pihak-pihak yang mempunyai kepentingan terhadap suatu perusahaan. Maka dukungan dari pemerintah ini penting untuk akhirnya mengimplementasikan ERP tadi. Tidak bisa hanya khususnya untuk UKM ya, tidak bisa hanya keinginan dari UKM tersebut sendiri untuk bisa mengimplementasikan ERP, tapi harus ada dukungan-dukungan dari eksternal, misalnya dukungan dari pemerintah. Nah, rekomendasi implementasi ERP untuk perusahaan Indonesia. Pertama, tentu saja lakukan dulu analisis kebutuhan secara menyeluruh, apa saja yang dibutuhkan sebelum memilih sistem ERP. Sistem ERP itu kan banyak. Nah, mana sih sistem ERP yang paling tepat untuk perusahaan kita, seperti itu kasarnya ya. Jadi, lakukan analisis kebutuhan secara menyeluruh terlebih dahulu. Kemudian pertimbangan solusi lokal. Nah, bagaimana apakah memang memungkinkan pakai ERP yang lokal gitu, yang sesuai dengan kebutuhan regulasi, bahasa, dan budaya yang ada di budaya bisnis yang ada di Indonesia. Kemudian mulai dari skala kecil, mungkin implementasikan dulu dari modul-modul yang paling kritis, yang paling penting dulu, baru nanti berkembang seiring berkembangannya waktu, seiring dengan berkembangnya perusahaan, baru ditambah dengan modul-modul lain.
Kemudian harus adanya investasi pada pelatihan. Karena tadi manusia itu, sumber daya manusia menjadi salah satu faktor utama dan faktor penting dalam implementasi ERP. Jadi ya kalau mau implementasi ERP mau nggak mau harus ada investasi di pelatihannya supaya sumber daya manusia yang mengoperasikan ERP ini menjadi sumber daya manusia yang memang mengerti sistem ERP ini sistem apa. Dan terakhir, pertimbangan cloud ERP. Jadi evaluasi solusi berbasis cloud yang menawarkan biaya awal lebih rendah dan skalabilitas yang lebih baik. Nah, kesimpulannya adalah sistem ERP ini memang tadinya sudah berevolusi gitu. Dari alat yang sederhana yang hanya untuk produksi saja, tapi sekarang sudah mencakup seluruh fungsi bisnis secara keseluruhan di suatu perusahaan. Nah, keberhasilan dari implementasi ERP ini sangat tergantung pada kombinasi faktor teknologi, proses, dan manusia yang tepat yang mengoperasikan ERP. Jadi diharapkan memang dengan adanya ERP, at least bisa meningkatkan 60% peningkatan efisiensi dan 25% pengurangan biaya dari operasional sebuah perusahaan. Nah, kemudian itu adalah tambahan dari saya terkait ERP, kemudian apa saja sih faktor-faktor yang mendukung atau komponen apa saja yang harus ada di dalam ERP tersebut, pelaksanaan ERP tersebut supaya ERP bisa dilaksanakan secara implementatif dan juga mencapai hasil yang optimal. Kemudian juga ada sejarahnya ERP ya dari awal muncul sampai dengan sekarang dan juga faktor-faktor yang harus selalu diperhatikan dalam implementasi ERP. Mungkin itu dari saya kembalikan kepada teman-teman. Mungkin ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu. Silahkan kepada kelas A 2022 dan kelas A 2023. Ya, Sekar, silahkan. Halo. Sekar kelasnya 23 apa 22 ya? Oke. Accidentally dia buka mic aja kayaknya. Baik, kalau misalnya nggak ada yang mau disampaikan dari Bu Fani, mungkin ada tambahan Bu Fani? Kalau dari saya cukup aja Bu Wahyu, cuman mungkin kalau dari saya tambahannya nanti kita akan bahas mengenai tadi sudah di-mention juga sama Bu Wahyu mengenai penggunaan software ya. Kalau tadi itu kan sempat disinggung juga ada SAP, Oracle gitu ya. Namun nanti kita juga akan bahas mengenai Udo ya. Mungkin Udo ini lebih baru ya Bu daripada si SAP. Daripada si SAP itu. Itu aja sih paling kalau dari saya. Ya, baik. Kalau begitu, kalau misalnya nggak ada yang mau ditanyakan dari teman-teman juga, terima kasih Bu Fani untuk tambahannya. Mungkin boleh, mungkin Taki atau Vera, silahkan siapa yang mau screenshot sebelum kita tutup. Nanti dikirimnya di grup aja ya, karena ini kan kelas bersama. Jadi boleh silahkan di grup aja untuk dikirim hasil screenshotannya untuk dokumentasi. Mungkin spotlightnya boleh ditarik dulu. Nanti terus teman-teman boleh silahkan yang mau screenshot siapa? Taki? Oke, boleh Ibu. Iya boleh. Spotlightnya mungkin boleh dihilangin dulu biar kelihatan semua. Yang spotlight siapa ini? Jadi biar ini. Oke, jadi untuk teman-teman semuanya boleh untuk on cam terlebih dahulu, soalnya kita mau ngambil capture untuk kehadirannya. Taki spotlightnya dihilangin dulu Taki biar maksudnya biar langsung satu layar tuh bisa ada beberapa gambar Oh, gitu. oh iya siap, bisa. Ya, jadi nggak terlalu banyak yang gitu. Oke, kalau gitu kita mulai langsung ya dari slide pertama. 1, 2, 3. Oke, lanjut lagi ke slide yang kedua. 1, 2, 3. Oke, lanjut ke slide yang ketiga. 1,
2, 3. Oke, sudah Ibu. Oke, kalau begitu terima kasih atas kehadirannya hari ini. Kita jumpa lagi minggu depan. Jangan lupa dikerjakan makalah dan presentasinya. Minggu depan untuk yang presentasi siap-siap ya, untuk presentasi ya. Baik, terima kasih atas kehadirannya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Waalaikumsalam Bu. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Terima Ibu. kasih, Bu.